Halo semuanya, selamat siang. Ketemu lagi dan kali ini izinkan saya menjelaskan tentang terapi wicara atau terapis wicara. Terapi wicara itu kajian ilmu pengetahuannya gitu ya. Terapis wicara itu sebutan untuk profesional yang telah menempuh pendidikan terapi wicara. Disebutnya terapis wicara. Yang dipelajari di dalam terapi wicara atau yang menjadi tanggung jawab teman-teman terapis wicara dalam melaksanakan pekerjaannya tuh ada dua yang utamanya. Yang pertamanya adalah keterampilan berkomunikasi. Itu yang pertama. Berkomunikasi di sini benar-benar bagaimana bahasa itu dipelajari, bagaimana bicara itu dipelajari, diproduksi, kemudian suara itu ternyata mempengaruhi komunikasi gitu ya, termasuk kelancaran atau irama dan kelancaran di dalam komunikasi juga mempengaruhi komunikasi atau berbicara itu sendiri gitu ya. Yang kedua adalah keterampilan menelan ya, termasuk di dalamnya makan minum. Jadi kalau tugasnya terapi wicara tuh atau pekerjaannya terapi wicara tuh apaan sih gitu ya, ngapain sih gitu, bidang apa sih gitu. Yang pertama adalah keterampilan berkomunikasi, yang kedua adalah keterampilan menelan. Nah, untuk keterampilan berkomunikasi ini itu ada 4 domain, ada 4 area besar yang dipelajari. Yang pertama adalah bahasa, bidang bahasa atau domain bahasa. Bahasa ini mungkin kita nih mulai familiar ya kalau sama anak-anak ya. Misalnya kosakata, nah itu domainnya bahasa tuh. Kosakatanya cukup gak? Kosakatanya udah lengkap gak? Gitu. Oh dia kata bendanya bagus nih, banyak nih gitu. Kata kerjanya udah ada belum? Kata sifatnya udah ada belum? Nah itu domain bahasa tuh. Terus kalau diajak bicara tuh nyambung gak sih gitu ya, relevan gak sih jawabannya gitu ya. Ketika ditanya jawabannya relevan gak gitu. Nah itu bahasa tuh. Kemudian yang kedua adalah bidang wicara. Wicara ini yang dipelajari itu bagaimana ujaran itu diproduksi gitu ya. Produksi ujaran tuh kayak gimana sih? Oh, ada tarik nafasnya dulu, ada udaranya harus kapasitas tertentu, kemudian udara itu dihembuskan dengan dinamika tertentu sehingga bisa digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyian gitu, bisa menghasilkan apa yang kita kenal sebagai konsonan dan vokal gitu ya, konsonan dan vokal atau vokal dan konsonan. Nah ini ujaran nih. Kemudian yang ketiga adalah suara. Nah, bidang suara ini mungkin familiar ya, kayak suara serak, kemudian misalnya suaranya apa, falsetto gitu kan, ada ya suara falsetto gitu. Ini falsetto yang bicara ya, bukan teknik menyanyinya, tapi ini falsetto yang dalam kaidah bersuara yang sifatnya mungkin kayak lebih ke gangguan komunikasi gitu. Kemudian yang keempat adalah irama dan kelancaran. Irama dan kelancaran ini mungkin kalau kita kenal istilah gagap gitu ya. Nah, gagap itu bidang dari irama dan kelancaran. Jadi gagap itu kelancaran berbicaranya mengalami hambatan. Atau yang kebalikannya nih, ada juga yang bicaranya terlalu cepat gitu ya, kecepatan bicaranya cepat banget gitu. Nah itu juga sama, itu adalah bagian dari pekerjaan terapis wicara dari 4 aspek atau 4 domain keterampilan berkomunikasi ini. Mungkin untuk kali ini itu dulu aja, nanti kita lanjutkan bagian-bagian yang tadi kita bahas ini ya. Terima kasih semuanya.